Masih bersama saya Budiman Tantojo di satu meja The Forum. Anda bisa mengikuti topik serupa di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Kembali ke Bung Kodari, jadi ini belum ada pengumuman menteri, kekosongan 2 menteri juga masih belum diisi. Ini semata-mata menurut Anda karena Presiden Jokowi terkejut atau karena memang proses negosiasinya belum selesai sebetulnya? Jadi gini Mas Budiman, di era reformasi ini sumber menteri itu ada 2 macam Oke. pertimbangannya. Pertama adalah soal kemampuan, yang kedua soal konstelasi politik atau dukungan politik. Jadi menteri itu kalau saya sampaikan secara belak-belakan, ada yang dipilih oleh Pak Jokowi langsung, ada juga yang dipilih oleh partai politik. Atau tepatnya ketua umum partai politik. Gitu. Jadi kalau kita bicara menteri-menteri yang sekarang ini kosong, itu kan jelas, itu alokasinya adalah alokasi dukungan politik, begitu. Karena itulah kemudian tidak bisa sembarangan diganti, harus dalam tanda kutip, ya nama itu datang dari ketua umum partai yang bersangkutan. Saya kira tadi Bang Andreas sudah sangat jelas ya, beliau mengatakan itu prerogatif ketua umum. Ya wilayahnya ketua umum. Kalau kata Pak Andreas, wilayah ketua umum. Kalau saya bahasakan ulang, itu prerogatifnya Ibu Mega. Begitu. Kita ingat pada tahun 2014 misalnya, ada Marwarar Sirait itu yang ya katakanlah sudah siap-siap diinginkan oleh diminta oleh mungkin Pak Jokowi, ya, Pak JK masuk dalam kabinet, tapi kemudian karena Bu Mega merasa tidak keluar dari kantongnya atau misalnya tidak dikonfirmasikan dulu, maka kemudian ditolak begitu, dan akhirnya ya tidak bisa dimasukkan. Nah, saya melihat memang kalau soal menteri ini itu mirip-mirip dengan susunan DPP PDI Perjuangan. Siapa yang mau dipilih itu tergantung pada veto dari Bu Mega begitu. Nah, jadi kalau ditanya cepat atau lambat kapan waktunya, ya tergantung kepada Ibu Mega. Dan buat saya sih pasti ini tidak akan mudah ya. Karena apa? Karena pertimbangannya sekali lagi bukan cuma teknis, tapi juga emosional. Dan hal yang sama itu berlaku untuk Pak Prabowo Subianto. Ya memang orang seperti saya kan ditanya oleh teman-teman wartawan begitu. Ya terus terang misalnya seperti di PDI Perjuangan, nama Eriko Sotarduga, Syukur Nababan itu keluar dari saya. Kenapa? Karena jadi endorsementnya Kodari ya? Karena begini, kan memilih menteri itu kan kalau di Republik Indonesia ini bukan cuma sekedar kemampuan, tetapi juga dia representasi politik gitu, dan representasi kewilayahan, kedaerahan. Jadi kalau dilihat dari Juliari Batubara, pertama beliau itu di DPP, ya itu satu. Yang kedua itu representasi dari Batak, katakanlah begitu, Sumatera Utara. Jadi kalau kalau pakai kriteria itu, maka kita harus berpikir tentang siapa yang di DPP dan juga siapa yang dari Sumatera Batak. Utara. Iya. Nah, saya tahunya, ya saya kenalnya itu Syukur Nababan. Iya, yang kedua Syukur Nababan, kan begitu. Dan ya Eriko secara pribadi dekat dengan Bu Mega. Syukur Nababan relatif baru tapi sudah 2 kali masuk ke DPP, artinya dipercaya oleh Ibu Mega. Nah, kalau bicara tupoksi misalnya, itu mungkin nama yang lebih tepat adalah Ripka Ciptaning. Dia yang paling dekat begitu. Sama kalau bicara siapa pengganti Edi Prabowo, kalau bicara latar belakang itu Pak Ferry Juliantono. Karena Bung Ferry udah endorsement dari Jokowi, dari Bung Kodari. Begitu loh. Tapi kan kalau saya lihat profilnya Edi Prabowo, yang menonjol itu satu, itu sudah dekat dengan Pak Prabowo secara pribadi dari lama. Yang kedua jabatannya wakil ketua umum. Nah, yang punya kedua kriteria itu Fadlizon dan Sugiono gitu loh. Tapi saya cenderung mengatakan bukan Fadlizon karena selama ini positioningnya itu sudah jelas, untuk istilahnya sayap kritis kepada pemerintah. Jadi kalau mau ditarik masuk ke dalam pemerintah nanti nggak ada yang menggantikan perannya. Sugiono itu lebih dekat untuk urusan pribadi dengan Prabowo Subianto. Makanya kemudian muncul nama-nama alternatif misalnya seperti ya Bang Ferry Juliantono atau Sandiaga Uno. Nah, paling menarik Sandiaga Uno. Kenapa? Satu ya, udah kaya, rasanya nggak akan rasanya nggak akan korupsi gara-gara beli barang mewah, kan begitu. Yang kedua, Sandinya sendiri memang kan nggak suka yang begitu-begitu. Yang kedua populer, jadi menambah bobot popularitas kabinetnya Pak Jokowi, kan begitu. Terus yang ketiga, gesturnya selama ini juga sudah istilahnya pro Pak Jokowi, kan begitu. Yang keempat, bonusnya adalah ini kalau melihat mempertimbangkan netizen kan kenceng banget tuh menyuarakan Bu Susi.
Nah, temannya Bu Susi itu siapa? Sandi. Sandiaga Uno, iya. Temannya apa? Lomba berenang lah dan jadi tidak dapat Susi, Sandi pun oke, kira. Tidak ada tidak ada rotan, akar pun jadi. Nggak dapat Susi, Sandi pun oke, kira-kira begitu. Oke, baik. Keluar itu. Saya ke Bung Nasir. Bung Nasir, jadi kalau menurut pandangan dari PKS, apakah 2 kursi posisi menteri yang kosong dikembalikan, yang Mensos kembali harus kepada PDIP, yang KKP dikembalikan kepada Gerindra gitu? Saya tidak tahu persis bagaimana pembicaraan misalnya Presiden Jokowi dengan ketua umum partai politik saat menyusun kabinetnya. Apakah misalnya ada pernyataan atau penyampaian oleh Presiden kepada para ketua umum partai misalnya, saya terima misalnya kader-kader terbaik partai politik untuk ditempatkan di jajaran kabinet, tapi kalau terjadi sesuatu yang terkait dengan kasus-kasus korupsi, maka itu tidak ada lagi misalnya hak untuk partai politik yang bersangkutan untuk menempatkan lagi kadernya. Nah, kami tidak tahu apakah misalnya pernyataan itu ada. Kalau dalam bayangan Bung Nasir gimana? Kalau menurut saya tidak ada itu. Ya, tidak ada. Buktinya lambatnya mengisi kekosongan 2 posisi menteri tersebut. Nah, kalau misalnya Presiden mengatakan hal tadi yang saya sampaikan saat menyusun kabinet, tentu Presiden punya leluasa di samping memang itu hak prerogatifnya, leluasa untuk mengisi orang-orang tersebut. Meskipun sekali lagi memang saya katakan bisa jadi memang Presiden trauma, ya, karena ketika misalnya kader partai politik ya dimasukkan dalam kabinet, ada sesuatu kekhawatiran juga kepada terhadap Presiden. Jangan-jangan ya kader yang masuk lagi kemudian bermasalah lagi dengan hukum. Jadi memang di satu sisi Presiden juga sangat khawatir ya, karena khawatir artinya sebaiknya diberikan kepada non parpol gitu, Bung Nasir? Nah, tentu saja bisa saja seperti itu kalau misalnya Presiden mengacu kepada hal-hal yang misalnya ingin memajukan program-program Presiden tersebut. Jadi saya ingin katakan begini ya. Jadi Presiden di samping punya hak prerogatif untuk menentukan orang-orang yang akan duduk di kabinet, lamanya pengisian tersebut itu menunjukkan bahwa memang Presiden juga khawatir karena beliau tidak bisa ikut bagaimana proses dinamika di partai politik untuk menentukan kader partai politik itu duduk di dalam kabinet. Beliau nggak tahu bagaimana mekanismenya. Itu yang membuat Presiden menjadi agak lama ketika beliau ingin mengisi 2 kursi menteri yang kosong tersebut. Bung Ferry, jadi kalau tadi analisis dari Bung Nasir mengatakan Edi Prabowo dari partai politik yang kemudian korupsi, Pak Juliari Batubara juga dari partai politik, ya sebaiknya dikasihlah kepada profesional gitu. Anda perspektifnya gimana? Ya tadi saya konsisten menyampaikan bahwa terserah Presiden. Saat ini sekarang adalah Presiden yang punya otoritas yang lebih luas untuk menentukan tadi apakah pengisian itu hanya untuk 2 pos dan apakah itu kemudian Presiden meminta 2 partai yang sebelumnya yang sudah mengisi itu untuk menyodorkan nama lagi atau kemudian bahkan Presiden merombak secara keseluruhan dalam arti reshuffle secara keseluruhan, itu sepenuhnya adalah keputusan Presiden. Tadi yang saya ingin luruskan adalah mengenai soal hak prerogatif Ketua Umum. Hak prerogatif Ketua Umum dalam hal ini adalah setelah Presiden meminta kepada partai politik dan Ketua Umum partai politik tentu akan membahas secara internal dan tentu punya privilege untuk menentukan siapa. Nah, biasanya kesepakatannya adalah mengenai jumlah kursi, karena tentu Presiden dalam kabinetnya mempertimbangkan tentang proporsi antara jumlah anggota kabinet yang berasal dari partai politik dengan yang di luar partai politik. Kemudian setelah itu baru berapa kursi menteri untuk partai A, partai B. Jadi bukan kursi pos di kementerian yang mana yang kemudian menjadi haknya partai politik. Oleh itu dalam posisi yang seperti ini menurut saya tentu Presiden dan Partai Gerindra menunggu jadi keputusan Pak Jokowi selaku Presiden untuk kemudian meminta pertimbangan kami dari partai. Apakah isi kekosongan yang ada di kementerian yang sebelumnya diisi oleh kami atau yang lain-lainnya. Jadi tentu dengan sangat dengan penuh kebesaran hati kami dalam hal ini kita akan menunggu keputusan otonom dari Presiden Pak Jokowi.
Baik, Bung Andreas, jadi pertanyaan yang sama, seandainya kemudian Menteri Sosial diisi bukan dari PDIP, meskipun Juliari Batubara dari PDIP, sikap Andreas Hugo Parera seperti apa? Yang pasti itu wilayah artinya hak prerogatif presiden. Tapi saya mau mengatakan bahwa sudah ada model sebelumnya yang pernah terjadi di periode yang lalu, di mana ya ketika itu Menteri Sosial juga kebetulan dari Golkar, kemudian diganti lagi oleh kader dari partai yang sama gitu, dari partai Golkar juga gitu. Jadi harapannya seperti itu. Saya lihat model ini mungkin salah satu model yang bisa dipakai kembali oleh presiden. Tapi intinya menurut saya Mas Budiman bahwa seharusnya presiden mempertimbangkan bahwa yang mengisi kabinet itu adalah ya istilahnya all president men lah. Orang-orang yang benar-benar memahami, artinya mereka adalah loyalis kepada presiden dan pemerintahan, yang memahami visi misi dari presiden yang pernah presiden ucapkan ketika beliau dilantik, dan ya karena waktu juga tidak banyak lagi, 4 tahun ke depan, sehingga diisi oleh orang-orang yang memahami dan kemudian bisa mengeksekusi program-program presiden. Bahwa dia dari partai, kalau di PDI Perjuangan itu pasti sejalan gitu dengan apa yang menjadi visi dari presiden, dan kita mendukung penuh apa yang menjadi program-program dari pemerintahan Pak Jokowi tentunya. Baik. Jadi ada yang menarik dari Pak Andreas tadi soal all president man, tapi reshuffle harus dilakukan, tapi masalahnya apakah harus dari partai politik atau apakah harus dari profesional, tapi diskusinya setelah jeda berikut ini.